lanjut soal nomor 11. Siang ini Anda menerima panggilan untuk proses rekrutmen pada sebuah perusahaan. Ketika Anda berangkat untuk mengikuti rekrutmen tersebut, di tengah perjalanan Anda melihat kerumunan orang di pinggir jalan dan ternyata telah terjadi kecelakaan dengan korban tabrak lari. Sedangkan Anda harus sesegera mungkin sampai di perusahaan untuk memulai seleksi. Maka sikap Anda: A. Tetap melanjutkan perjalanan untuk tepat waktu mengikuti tes pekerjaan. B. Mengabaikannya karena harus mengikuti tes yang akan dimulai sebentar lagi. C. Tetap melanjutkan perjalanan setelah yakin ada orang lain yang menolong. D. Menolongnya kemudian membawanya ke rumah sakit atau kantor polisi. E. Mengejar pelaku tabrak lari dan memintanya untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Kita lihat jawabannya. Topik profesionalisme. Anda akan mengikuti tes kerja. Ada kecelakaan, indikator kedisiplinan, sedangkan Anda sudah diharapkan kedatangannya tepat waktu untuk mengikuti proses seleksi. Maka langkah yang paling tepat adalah A. Tetap melanjutkan perjalanan. Kata kunci telah terjadi pada saat Anda sampai, dan di sana Anda banyak orang yang bisa membantu. Jadi ada di keterangan soal bahwa ada banyak orang di sekitar kejadian. Jadi yang paling tepat adalah opsi A, tetap melanjutkan perjalanan untuk tepat waktu mengikuti tes pekerjaan. Lanjut ke soal nomor 12. Anda adalah PNS melalui jalur CPNS resmi suatu instansi yang dikepalai kerabat Anda. Belakangan diketahui bahwa ternyata Anda tidak lulus dan orang tua menggunakan jalur belakang untuk meluluskan Anda. Padahal selama ini Anda selalu aktif memerangi korupsi, kolusi, dan nepotisme di perusahaan kementerian Anda. Sikap Anda: A. Menyesali perbuatan dengan bersedekah membantu korban bencana dan aktif di organisasi kemanusiaan. B. Menasihati orang tua dan melaporkan pada pihak berwenang. C. Mengakui kecurangan orang tua di depan semua orang dan menunggu keputusan instansi. D. Menyesali perbuatan, tetap tenang dan tidak gegabah karena sulit memecat PNS. E. Meminta maaf dan melapor ke pihak berwenang. Kita lihat jawabannya. Topik integritas diri. Indikator tidak mudah terpecah antara prinsip, sikap, dan perbuatan dan komitmen. Orang tua telah melakukan kecurangan. Opsi jawaban yang paling tepat adalah C. Mengakui kecurangan tersebut dan menunggu keputusan selanjutnya menunjukkan Anda orang yang bertanggung jawab dan punya prinsip. Jadi opsi C paling bagus nilainya. Soal nomor 13. Anda ditunjuk menjadi seorang pemimpin pada sebuah tim dari berbagai lulusan universitas terkemuka. Akhir-akhir ini tim Anda mendapat banyak tugas dengan deadline yang lumayan singkat. Akan tetapi tim Anda selalu berhasil menyelesaikan tugas-tugas tersebut dengan hasil yang memuaskan. Banyak yang menilai jika kinerja tim Anda sangat bagus. Menurut Anda apa penyebabnya? A. Seluruh anggota tim bekerja dengan disiplin dan profesional dalam menyelesaikan tugas. B. Semua anggota tim menjiwai tujuan tim. C. Anggota tim masing-masing mempunyai potensi yang bagus di setiap bidangnya. D. Kekompakan, bermusyawarah mufakat dalam bekerja. E. Motivasi yang bagus kepada seluruh anggota tim. Kita lihat jawabannya. Topik kemampuan bekerja sama dengan kelompok. Indikator kesadaran akan tugas dan tanggung jawab yang dilaksanakan dengan disiplin dan kooperatif. Kesadaran masing-masing anggota tim dan disiplin terhadap pekerjaan, maka opsi A adalah yang paling tepat, menunjukkan tanggung jawab atas pekerjaan. Jadi poin maksimal adalah seluruh anggota tim bekerja dengan disiplin dan profesional dalam menyelesaikan tugas. Kita lanjut soal nomor 14. Teknologi informasi saat ini sangat berkembang pesat dan sangat bermanfaat untuk mempermudah penyampaian informasi di perusahaan Anda. Tetapi di samping manfaat, ternyata juga banyak hal negatif yang ditimbulkan oleh penggunaan teknologi informasi tersebut. Salah satunya adalah dapat disalahgunakan oleh karyawan Anda untuk hal-hal yang bertentangan dengan tujuan perusahaan. Hal ini tentu akan memberikan dampak yang buruk pada perusahaan Anda jika dibiarkan begitu saja. Bagaimana sikap Anda sebagai seorang pemimpin di perusahaan tersebut?
A. Mempelajari teknologi informasi tersebut kemudian menerapkan pada perusahaan. B. Menerapkan pada perusahaan untuk memudahkan komunikasi dan informasi antara departemen. C. Membuat batasan-batasan pada teknologi informasi tersebut agar tidak disalahgunakan kemudian menerapkannya pada perusahaan. D. Akan mempelajari, membuat batasan-batasan kemudian menerapkan pada perusahaan. E. Mencari informasi tentang cara penggunaan teknologi informasi tersebut dan bagaimana membuat batasan dan menerapkan pada perusahaan. Kita lihat jawabannya. Topik kemampuan bekerja berkelanjutan. Indikator gemar belajar untuk pengembangan, berpikiran maju dan mengimplementasikannya. Masalah adanya penyalahgunaan teknologi informasi oleh karyawan. Agar hal tersebut tidak terjadi, tentu kita harus berpikir maju dan jauh ke depan dengan cara membuat batasan-batasan tertentu. Dan opsi yang paling cepat bisa dilakukan adalah opsi C, yaitu membuat batasan-batasan pada teknologi informasi tersebut agar tidak disalahgunakan kemudian menerapkannya pada perusahaan. Lanjut soal nomor 15. Dalam rangka merayakan ulang tahun anak rekan kerja Anda yang sangat dekat dengan Anda, rekan Anda mengundang Anda dan meminta Anda untuk datang ke acara ulang tahun anaknya tersebut yang akan diadakan besok malam di sebuah restoran cepat saji tidak jauh dari kontrakan Anda. Anda tahu persis sudah pasti akan diadakan pesta untuk anak-anak yang sangat meriah, padahal Anda sendiri sangat tidak menyukai anak-anak. Maka yang Anda lakukan adalah A. Menelpon dan memohon maaf karena tidak akan hadir dan memberi kado di lain kesempatan. Hadir sebentar saja, memberikan kado dan segera pulang untuk menghargai undangannya. C. Datang dengan ekspresi yang tidak menyenangkan karena banyak anak-anak. D. Datang dan memberi kado dan mengikuti acara sampai selesai. E. Tidak datang tanpa konfirmasi apapun, karena jika datang Anda akan merasa sangat terganggu dengan keberadaan anak-anak. Kita lihat jawabannya. Topik kemampuan beradaptasi. Indikator kemampuan beradaptasi dengan kondisi lingkungan apapun dan tetap tenang terhadap perubahan hal baru. Permasalahan undangan pesta anak-anak sendiri tidak suka anak-anak, sedangkan teman Anda mengharapkan Anda hadir. Maka opsi D, di dalam kondisi ini Anda dituntut untuk dapat beradaptasi dengan lingkungan sekitar Anda dengan hadir dan ikut secara acara sampai selesai. Anda sudah menghargai teman Anda. Jadi poin yang maksimal adalah opsi D, datang dan memberikan kado dan mengikuti acara sampai selesai. Soal nomor 16.